Halo, selamat siang semua. Kenalin, nama gue Tobi. Gue adalah seorang bad boy. Karena hampir semua kenakalan pria dewasa pernah gue lakuin. Mabok-mabokan, pernah. Berantem, pernah. Cuman satu yang gak pernah gue lakuin, nyakitin cewek. Karena gimana mau nyakitin cewek, kenal nama cewek susah banget. Gue pernah kenal nama cewek. Halo kak, boleh kenalan? Terserah. Kok terserah? Terserah mau ngambil HP atau dompet. Susah banget, susah. Dan jadi bad boy itu yang penting ganteng dan harus punya nama yang bagus. Kayak artis Jeffrey Nicole, Iqbal Ramadan. Mungkin urusan gantengnya agak susah, tapi gue punya nama yang bagus. Nama lengkap gue Tobias Zevanya Nathanael. Bagus banget kan? Sekedar informasi, nama gue tuh biasa dipakai sama orang-orang bule buat namain anjingnya. Dan kalau kita punya nama yang bagus, tapi kondisi fisik gak bagus tuh sering gak dipercaya sama orang. Kayak waktu SD gue sering tuduh malsuin identitas. Bahkan di rumah nyokap tuh gak pernah manggil gue pakai nama sendiri, tapi selalu pakai panggilan AA. Mending gitu kalau artinya bagus. Pas gue tanya nyokap, mah kenapa sih harus dipanggil AA? Udah gak apa-apa, panggilan AA cocok sama kamu. Emang AA artinya apa? Anak anjing. Sekian dari gue Tobi, makasih. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber kita. Dia berasal dari Paroki Santa Helena dan belum lama ini dia setelah tampil di acara somasinya Om Deddy. Kita sambut saja langsung Aska Kobusir. Kira-kira kenapa tuh gue manggil Aska Kobusir? Coba. Karena kan itu ada di salah satu beat di somasi kan, Ya, betul. Benar. Coba Pri, gue pengen tahu deh. Lu tuh siapa? Mungkin bisa kasih perkenalan dulu. Takutnya warga Helena nih Ya. belum tahu nih ketenaran lu segede apa di luar. Biasa aja sih. Iya. Coba perkenalan dulu. Saya Tobias. Saya adalah seorang stand up komedian dari Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Dan benar baru tampil kemarin di acara somasi Deddy Corbuzier. Itu gimana, Pri? Maksudnya kok lu bisa tiba-tiba tampil di acara somasinya Om Deddy? Dapat dari mana? Maksudnya kayak ini ada channelnya kah atau dia open test gitu? Oh, kalau itu emang ini sih. Kalau sistem pemanggilan komiknya tuh ada dua caranya. Yang pertama si tim somasinya nih, tim balik layar ngubungin komunitas. Atau bisa juga dari referensi hostnya. Oh, jadi lu lewat jalur yang mana? Kalau gue lewat jalur yang referensi hostnya. Oh, berarti lu kebetulan kenal dengan hostnya. Ya karena kebetulan tuh gue sebelum di somasi tuh sempet berapa kali ikut lomba yang jurinya hostnya si Ate. Oh, jadi ini host yang sama dengan acara lomba si stand up comedian sebelum-sebelumnya. Iya, di luar si somasi itu tuh berapa kali. Itu gimana? Dia sistemnya per kabupaten, per komunitas, yang dicari tuh dari komunitas atau kayak gimana? Scouting orang-orangnya. Selain lu kan ada juga kan tuh beberapa yang tampil. Ada berapa dari komunitas gue beberapa sempet yang tampil juga. Kalau yang komunitas tuh emang kebetulan ada satu perwakilan dari komunitas yang masuk grupnya gitu. Grup apa? Grup somasi. Grup somasi komunitas. Oh. Nah, ntar okay. Si tim yang lempar tuh hari ini akan ada tayangan somasi, butuh komik dari ini gitu. Ada yang berapa kayak gitu. Kalau gua tiba-tiba di DM tuh sama hostnya. Ditanyain, dia minta nomor gua terus nelpon. Dia nanya, lu masih stand up gak? Masih bang. Terus diajakin main ke somasi ya tanggal segini, siapin materi ini pinggir jurang gini segala macam gitu. Oh. Akhirnya tampil lah gua di somasi. Itu untuk prosesnya. Gimana? Lu tampil di sono, gimana perasaannya setelah tampil di sono? Ada seneng, takut, tapi ada nggak puasnya juga sih. Kenapa? Karena gue ngerasa itu bukan peak perform gue biasanya. Karena kan gitu sih gue ngerasa ya. Maksudnya di tempat lain lu mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Iya, gue ngerasa kayak nangis gue pulang di situ. Nggak nangis juga sih. Nggak nangis sih. Anjir. Terus kan gue ke situ ini ya sama beberapa temen gue tuh ya. Kayak aduh kepikiran. Abis itu nongkrong tuh. Gue bengong aja. Udah itu temen gue aneh banget dah. Dia kan bengong. Gue bengong tuh ya. Diajakin makan ketupat sayur. Gue lagi bengong. Malah dia jawab ke tempat sayur. Nggak ada korelasinya kan. Tapi abis itu hilang ininya, stresnya hilang. Kenyang doang lah. Nggak ada korelasinya. Malah makin stres. Oke. Tapi di sono gimana, Pli? Maksudnya
berarti lu ketemu dulu sama Om Dedinya, ketemu sama atau lu langsung dikumpulin sama calon-calon penampil lah? Kalau di sana langsung pertama bertemu dengan calon-calon penampilnya tuh di luar. Yang bareng sama lu misalnya? Iya, di episode bareng itu masuk ke dalam, di brief lah sama tim-timnya, dan baru akhirnya ditentuin urutan tampilnya. Lu nggak sempet ngobrol dulu sama Om Dedinya? Gimana sih lu? Apa istilah tuh Star Trek gitu, kayak apa sih orang-orang gede lah, orang gila, kayak bingung juga mau ngomong apa kalau misalnya sampai ketemu ya. Tapi kan gue kenal lu udah lumayan lama. Cuma gue kenal lu nya kan di gereja Helena ini kan. Yang gue tahu lu kan sering banget tampil di tablo nih. Pernah jadi apa ya lu tablo? Barnabas, satu lagi apa? Apa semuanya orang jahat dong? Barabas, satu lagi rakyat. Oh iya, satu lagi rakyat. Kan gue taunya lu dari teater lah di gereja. Kenapa lu tiba-tiba masuk jalur stand up comedy? Kenapa lu tiba-tiba memilih ya lu mau berkutat di stand up comedy lah? Kenapa awalnya gimana? Karena yang pertama suka dari dulu emang sama stand up ya. Lo udah emang ngikutin gue dari zaman Suci 5, Regen tuh. Emang suka ngikutin itunya, kompetisinya, ngikutin baru pas lulus SMA tuh mulai penasaran gue, Mas. Kayak kok bisa ya ada orang menceritakan sesuatu tentang hidup ya atau segala macam opininya tapi lucu gitu. Terus ada yang mau dengerin. Terus akhirnya gue penasaran kan. Dan gue tuh suka bercanda juga, emang suka kalau cerita sih nggak terlalu suka, tapi suka ngeliat sesuatu yang aneh dan pengen ceritain gitu aja tuh. Suka storytelling juga lah, suka bercerita. Iya. Tapi awalnya gimana? Maksudnya lu secara gabung? Iya, maksudnya benar-benar kayak oke, gue nyemplung nih, terus apa nih yang lu lakuin pas lu mau nyemplung ke stand up comedy ini? Apa apa lu cari komunitas dulu misalkan atau cari kompetisi dulu? Justru gue nyari awalnya justru dari Helena juga, Mas. Gimana coba? Jadi waktu itu Helena PNPP tahun berapa ya, gue lupa tuh ya. Ada lomba stand up. Oke. Lomba stand up, gue ikut tuh jadi peserta. Di sini di gereja Helena. Di gereja Helena. Oh, itu acara, berarti PNPP itu acara pesta nama. Iya. Pesta nama paroki. Ada salah satu lomba itu lomba stand up. Oke, terus ikutlah gue. Ikut tuh jurinya ada tuh, juri stand up ya. Siapa ya waktu itu, Ramon Papana apa nggak salah, gue lupa tuh. Dia jurinya kan. Gue tampil dapat juara 2. Juara satunya itu komika yang emang udah profesional dan udah sering tampil lah. Oh, maksudnya dia udah duluan aktif sebagai stand up komedian di luar. Benar. Dia juara satunya. Berarti lu sebagai beginner udah lumayan dong. Langsung dapat juara 2. Ya sih, hitungannya lumayan juga. Makanya akhirnya pas naik ke podium nih, nah juara satunya ngasih saran lah. Kata dia, kayaknya lu bisa ikut stand up, coba aja lu gabung komunitas. Gue tanya-tanya ke dia, gimana tuh cara gabungnya. Dikasih lah referensinya. Lu tinggal di mana nih? Coba cari daerah sekitar rumah lu tuh. Ketemulah sih awalnya tuh gue ketemunya yang di Kota Tangerang. Komunitas stand up komedian Kota Tangerang. Kota Tangerang. Gabung tuh gue. Kan dikasih tahu jadwalnya tuh tiap hari Jumat malam ya. Itu gimana? Kita kan awam banget nih soal stand up komedian. Maksudnya kayak lo kalau misalnya gabung komunitas tuh ada apanya nih, kayak ada mingguannya atau ada ketemu per berapa harinya atau apa sih yang dilakuin di komunitas stand up comedy itu? Kalau di komunitas tuh ada jadwal latihan namanya open mic. Itu tiap komunitas beda-beda. Kalau yang Kota Tangerang yang pertama gue datang tuh di hari Jumat malam. Hari Jumat malam, oke. Jumat malam, terus gue tahu lah jadwalnya, gue liat kafenya lumayan lah deket. Gue datang, mulai inilah negor senior di situ lah, kayak pengen gabung gitu segala macam. Ya udahlah. Ada ospeknya dulu nggak? Apa? Ada ospeknya dulu nggak kalau masuk komunitas gitu? Ada. Ospeknya gimana nih? Ospeknya sih ini, lu kalau lucu ditemenin, kalau nggak lucu nggak ditegur. Gimana? Jadi kalau misalnya lucu gimana nih? Lucu pas stand up ya. Lu stand up di depan komunitas. Kalau misalnya lu stand up di acara open mic itu misalnya. Tapi isinya komunitas yang itu, komunitas Kota Tangerangnya. Iya, sama penonton berapa kan di kafe biasa itu. Misalnya lu minggu ini datang nih, lu tampil tak. Nggak lucu. Udah, lu nggak ditegur. Hah? Lu nggak ditegur sama sekali sama anggota komunitasnya? Ada berapa gitu. Ada yang kayak ada yang nggak ditegur tapi ada alasannya kenapa nggak ditegur. Karena kan orang di komunitas sudah lama nih. Udah banyak keluar masuk. Ada males lah. Soalnya gue berasa banget sekarang pas di komunitas sudah lama kayak
ngapain gue nemenin orang yang gak lucu. Gitu ya. Lu kalau udah jadi tenar gitu ya. Nggak, lu kan tiba-tiba mencuat gara-gara gue lihat juga di sosial media, gila semua orang nge-repost Kifli. Wah gila. Gimana Pli? Tiba yang pas lu berjuang kagak ada orang nih, tapi pas lu muncul di tenar gitu semua orang repost lu anjing. Rasanya gimana Pli? Banyak orang so asik nyata. Sumpah ada mas teman SMP gue tiba-tiba WA gini. Weh gue ini nih, save ya nomor gue di, lu siapa? Wah dulu pas lagi berjuang kagak ada tuh yang ngechat gitu. Pli lu di mana? Pli lu yang ngapain? Kagak ada. Nyata kalau udah terkenal tuh banyak orang so asik udah. Itu yang orang tiba-tiba masuk kayak, oh Pli lu kan temen gue dulu Pli. Kebayang. Tapi lu gimana sekarang? Misalnya proses kan maksudnya proses menjadi stand up comedian itu kan yang gue tahu kan bukan yang kayak dari sarjana atau maksudnya nggak ada proses karirnya yang sama kayak orang mau kerja di akuntan atau mau kerja di finance atau yang kayak gitu kan bisa melalui kuliah kan. Ini kan strivingnya benar-benar kayak hutan rimba banget kan prosesnya. Betul nah, banget. Lu gimana? Maksudnya lu berproses ngadepin, pasti kan baik banget. Gue tanya dulu deh, lu ada sambilannya nggak? Ada dan ganti-ganti terus. Ada beberapa. Sambilannya apa yang bisa lu sebut? Pernah jadi kurir Paket atau kurir. Waduh, ini agak banyak sih kurir. Ada yang kurir paket, ada juga yang kurir yang khusus nganter barang ke warung-warung. Jadi kayak lu tau gak sih makanan-makanan di warung yang kayak wafer gitu atau tahu, mainan, kerupuk. Nah gitu-gitu. Nah, gue pernah jadi yang nganterin kayak gitu. Oh, ada kurirnya. Nah, ada kurirnya. Terus Nah, itu sambilan gua. Itu kan paling cuma dari pagi sampai sore ya. Udah malamnya gue bisa lanjut stand up. Oh, terus abis itu ada sekarang ini lu sambil apain? Itu masih sambilan yang itu sama gua sama ini sih sama dagang juga, ada dagang tuh di SD karena di sekolah SD. Sekolah SD karena nyokap gua orang kantin juga. Oh, jualan makanan gede. Iya. Kayak nasi uduk gitu. Jajanan SD. Oh, jajanan SD. Gitu. Kenapa gue nanya ini? Karena gue sempet dengar katanya lu pernah kerja di kantor judol. Itu benar apa enggak? Benar. Itu gimana? Maksudnya lu proses masuk kerja di judolnya nih, Pak saya bawa CV Pak mau jadi karyawan judol atau gimana? Atau ada gedung kantornya kayak orang mau lamar kerja biasa atau gimana? Masa melakukan pekerjaan dosa pakai cara yang biasa? Ya kan nggak tahu ya. Iya sih benar. Gue sih sama sekali nggak ngerti tentang konsep judol ini. Apalagi kerjanya gue lebih benar. Coba gimana? Dan kerja di judol tuh masih beririsan sama si stand up ya kalau dari cerita gue nih ya. Jadi waktu itu gue lagi latihan stand up di daerah Jakarta Barat. Oke. Ke komunitas stand up Indo Jakarta Barat. Gue lagi latihan di situ. Tiba-tiba gue pulang dari latihan tuh ada orang yang nge-DM gue. Lu pulang dari latihan itu? Oke. Ada orang yang nge-DM gue. Di IG apa di IG? Dia katanya nonton gue. Oke. Tertarik gitu segala macam. Awal ya dia tuh nawarin kerja jadi di kantor judolnya justru mas. Approach-nya ini nggak langsung kayak lu mau nggak kerja gue di kantor judol, nggak kayak gitu. Nggak gitu, dia nawarinnya masih sesuatu pekerjaan yang beririsan sama si stand up dan dunia kreatif. Oke, maksudnya lo kesannya kayak ditawarin agensi soft kreatif. gitu masuk ya kan. Terus posisi gue kan kayak wah kayaknya ini nih pekerjaan ini di pikiran gue itu kayak ini pekerjaan ini kayaknya bisa ngebantu mengembangkan karir nih di pikiran gue saat itu. Karena pekerjaan yang ditawarkan adalah content writer. Oke, sejalan. Maksudnya ini lo kan juga harus nulis kan kalau di stand up comedy kan. Jadi maksudnya ini bisa sejalan nih sama stand up komedinya. Benar. Terus ditambahkan pekerjaannya namanya bahasa Inggris, pasti keren ini mah. Dibayangkan gue tuh pekerjaan bahasa Inggris pasti keren ini mah. Mana aja pekerjaan bahasa Inggris gak keren. Kebayang gue maksud lo. Terus. Udah tuh kan. Kata gue dia DM gitu kan, kata gue gimana caranya Kak kalau pengen kerja di situ. Dikasih tahu lah sama dia. Dan dia tuh bener-bener yang emang kayak bakal gue jadi content writer, soalnya dia ngirim referensi link konten apa yang mau dia bikin mas. Oh ini bener-bener approach kerjanya bener-bener kayak ya bisa kayak kantor nyari karyawan gitu ya. Bener-bener. Terus dia ngirim nanti jadi kita pengen bikin konten kayak gini nih, nulisnya kurang lebih kayak gini ya. Itu bener-bener gue pelajarin mas, karena kan gue emang kepikiran bisa nih. Terus gue pelajarin udah tuh. Terus dia bilang setelah kamu nonton linkan sini, coba hubungin ke nomor ini. Dioper lagi. Terus Terus gue hubungin.
Dan masih sama kayak yang sebelumnya, bener-bener dia ini approach si pekerjaan itu tuh kayak content writer banget kan. Ya pokoknya berbagai jenis referensi lu dikasih Iya, terus lah ya. benar. Terus Ketemuan lama dia gua sama si yang ketemu orang yang nomor baru ini nih. orang yang kedua berarti. Orang kedua. Orang keduanya. Terus ketemu di daerah Jakarta Barat, udah ketemu tuh. Dari situlah gua udah mulai ini sih, mulai kayak wah nih mah kayaknya udah bukan content writer nih kayaknya nih. Nah itu maksudnya perasaan lu, oh ini mau mulai bukan content writer. Ini datangnya dari mana? Maksudnya datangnya dari obrolan yang diobrolin sepanjang ketemu itu. Gimana coba? Gue pengen tahu obrolannya tuh apa sampai lu bisa tahu anjir ini mah kantor judul. Maksudnya ada yang bisa lu spill nggak obrolannya tuh apa? Aduh, gimana ya obrolannya? Tapi ini lu belum datang ke kantornya? Berarti belum, hari itu belum. Ini cuma ketemu orangnya secara offline. Secara offline ketemu. Dan ngobrol-ngobrol ternyata arahnya ke sana. Ke judi online. Iya, karena pas ketemu langsung bener-bener langsung ngasih referensinya tuh beberapa tayangan streaming si judul ini. Karena kalau mungkin awam nggak tahu ya. Jadi di YouTube tuh ada berapa tayangan streaming tentang judul, Mas. Tayangan streaming tentang judul itu maksudnya gimana? Tayangan. Jadi kalau di dunia judul tuh banyak orang-orang bodoh yang menganggap judul tuh ada cara biar menangnya. Oh, tutorial. Kayak tips. Nah, misalnya kayak lu mau sukses di judul gini loh caranya. Iya. Itu ada di YouTube. Ada. Ini gue baru tahu. Ada. Oh, lu dikasih referensi itu. Ngobrolnya itu soal itu. Terus. Kata gue, ya udahlah ngobrol-ngobrol soal itu tuh. Tapi dia belum langsung masuk kerjanya kayak gitu. Nggak ngasih tahu kerjanya kayak gitu. Cuman beberapa potongan-potongan video kayak gitu. Oke, cuplikan-cuplikannya. Terus. Udah tuh. Setelah dari situ dia minta gue datang ke kantornya. Oke. Oh, ini akhirnya lu datang nih ke kantornya. Itu berapa hari setelah itu. Oke, terus. Nah, datanglah gue ke situ tuh. Baru tahu gue tuh ternyata kantor judul setelah masuk ke kantornya. Kenapa gue tahu? Karena dia ngejelasin pekerjaannya apa aja. Pekerjaannya apa aja? Yang dijelasin? Itu nyebarin link tuh sama gue sempet hampir ini Mas disuruh live streaming lagi main judi anjing, main judul itu. Bayangin tuh kan kayak ayo polisi tangkap aku kayak gitu tuh kayak tuh. Malah mancing iya silam kan? Iya kan? Oh lu malah maksudnya sempat lu diarahkan untuk jadi streamer judi online. Streamer yang tadi tuh yang tutorial itu. Iya. Gitu. Terus dia bilang sih kata dia, udah aman ini karena di video itu ada berapa yang mukanya ditutupin pakai filter atau stiker gitu kata dia gitu. Maksudnya biar nggak dikenal. Terus tapi agak takut juga nih udah tapi kerja sana sih nggak terlalu lama sebenarnya Mas. Karena jadi itu tempatnya bukan kantor yang kita bisa pulang pergi. Oh, terus bukan kantor-kantor biasa yang bisa kita. Ya misalnya lu datang ke tempat kerja terus lu pulang. Enggak gitu. Itu tempatnya tuh mes. Jadi emang gue dari yang pertemuan pertama terus ke pertemuan kedua tuh udah dijelasin di sana ada mes dan tinggal di sana. Jadi lu sama bekerja memang tinggal di sana. Terus lu di sana ada temennya gitu gak sih? Maksudnya yang kayak ada. Anjir ini kita kayak kejebak nih di judul. Apa lu doang yang ngerasa gitu? Ada. Ada juga? Ada. Terus gimana? Itu emang ternyata orang-orang yang kerja sana tuh bronx semua Mas menurut Apa gua. tuh Bronx? Bronx tuh kayak emang orang-orang yang rebel gitu, maksudnya orang yang punya problematika di lingkungan. Kehidupannya gitu yang ngelawan pemerintah. Nggak gitu, nggak ngelawan pemerintah. Maksudnya kayak punya masalah sama keluarganya, punya paham. Obat-obatan gitu-gitu. Intinya orang-orang yang bermasalah di masyarakat gitu dan dia kerja di sana. Iya. Terus jadi tuh mes tuh rumah gede gitulah dia. Tinggal dalam satu rumah gede gitu bareng-bareng. Ada berapa gitu karyawan tadi? Ada sekitar 5-7 lah bareng-bareng di sana. Gua tuh di sana cuman kayak berapa ya? 2 bulanan apa? 2 bulan. 2 bulan. Terus dan emang serem banget Mas. Di sana ada hantunya? Bukan hantunya. Wah, hantu mah ketemu hantu mah tosan gue mah udah santai ketemu hantu mah. Serem apanya? Seremnya adalah kita dilarang bepergian secara bebas sama si bosnya. Oh, paham. Maksudnya lu kalau kayak gitu mah lu sama aja kayak seminari dong. Udah masuk asrama, kagak jadi romo malah. Tapi kan kalau seminari jaminan surga Mas, sengaja udah punya tiket masuk. Ini tiket masuk neraka. Iya. Sama tiket masuk penjara. Udah dari PS3 ini mah, dari PS3 masuk neraka. Terus itu ownernya langsung ada di situ, maksudnya kayak ada dia. standby juga di situ.
Tadi kadang gue kebayangnya kayak film-film mafia gitu ya. Yang Bener. kerja di situ kayak lu Bener, tau gak sih Mas. yang lu turun ke basement terus ada orang lagi Iya. mainin sabu gitu-gitu kan. Iya. Cuman ini bedanya lu kan judul jadi Iya, nggak ada iya. narkobanya. Iya, secara bayangannya serem itu. Imajinasi gue kayak gitu tuh Iya. tadi. Tapi emang serem itu sih. Tapi si ownernya kadang tinggal situ, kadang di tempat lain juga. Nggak menetap di situ. Tapi itu emang serem banget sih. Tapi kenapa akhirnya gue bisa cabut? Karena ini taktik. Gue Gue merasa udah mulai nggak tenang gitu kayak. Anjir nih kayak ada nih mah deket banget sama silop nih udah pasti. Tinggal nunggu waktu doang ibaratnya. Terus Ada kegelisahan itu kan. Akhirnya kayaknya gue harus nyari cara biar bisa keluar. Udah kan gue berapa bulan sana tahu lah kalau bos lagi di situ ya. Dia tuh pasti bangunnya siang. Sementara kan gue Jawa pasti bangunnya pagi. Gue Jawa pasti bangunnya pagi gue. Terus Gue bangun jam berapa tuh? Jam 7. oh lu cabut ini kayak kabur gitu. Bener-beneran cabut mas. Bener kabur. Kabur. Gue kira ya resign aja gitu kayak Nggak bisa kayak gitu di situ. bener kabur. Bener-bener kabur mas. Kayaknya udah kayak penculikan lo ya. Ya kurang lebih gitu. Terus Oh cabut gue. sendiri apa ada temennya? Sendiri itu karena gue satu yang bangun pagi. Oh enggak, gue kira tuh lu ada rencana sama temennya, ayo cabut bareng-bareng gitu dini hari atau yang pengen cabut cuma lu doang? Kayak gue doang yang main cabut dah. Karena itu di situ duitnya kan kenceng mas itu mas. Duitnya tuh kenceng banget. Oh jadi sebenarnya yang kerja di situ juga orangnya karena duitnya gede, Iya. jadi dia betah. Kalau saya beberapa masih ada yang betah gitu. Kalau lu gila duit pasti betah sih tinggal situ. Soalnya bener-bener yang banyak gitu. Cuman kan gue mikirnya kayak nggak tenang anjir ngapain ya. Nggak tenang juga. Duit banyak masuk penjara juga. Ya. Habis itu nggak bisa dipakai juga. Ya juga sih. Bener. Cabut tuh pagi-pagi udah. Tapi di sana nggak ada, maksudnya gue ini imajinasi gue udah liar banget sih. Pas udah ngomongin kantor judul kayak gitu. Maksudnya di sana kayak ya lu kan tahu nih kalau di film-film orang datang, party isinya banyak apalah pokoknya narkoba kayak pekerja seksual kayak atau apapun itu. Kayak gitu apa ya enggak di dalamnya cuma rumah mes tempat kerja doang gitu. Rumah mes tapi kalau yang sampai ada kegiatan seks mah nggak ada di situ mas. Oh ini benar-benar jadi kayak dibatasin. Tapi kalau narkoba ada temen gue bawa narkoba bener. Oh ke dalam situ. Dan dibolehin. Ya udah ngelanggar hukum juga sih. Iya sih. Ngapain narkoba dilarang? Iya juga kan. Iya paham. Jadi wah kata gue ini udah nggak bener nih mah. Gue dari situ juga tuh aduh kayak udah makin jauh ini. Makin jauh nih kayaknya makin tinggal nunggu waktu ini mah. Tapi dari lu keluar dari judul ini kan lu udah sering bawain beat tentang lu kerja di kantor judul kan. Maksudnya lu udah sering bawain dan itu muncul di YouTube, muncul di mana. Lu pernah nggak sampai dicari lagi sama orangnya atau dihubungin lagi via WhatsApp gitu? Maksudnya kayak entah diteror karena gue kebayangin nih orangnya juga ngeri sedap bukan? Nggak pernah sih untungnya. Lu nggak pernah dicari? Karena setelah keluar itu langsung gue blok semua gue cut off semua tuh. Tapi nggak ada, maksudnya puji Tuhannya nggak ada kejadian apa-apa yang ngintai lo gitu? Nggak ada sih aman. Nggak ada tukang bakso tiba-tiba teng nggak ada. Gue udah tahu tukang bakso kalau gitu pasti Intel karena rasanya pasti nggak enak. bukan karyawan judul ya? Lebih ke Intel. Bukan, lebih ke Intel pasti. Oke. Gue sering liat lu tampil di kompetisi, sering liat. Itu lu kalau misalnya kayak gitu memang datangnya ditawarin dari komunitas, atau misalkan emang lu cari sendiri terus lu apply sendiri gitu, atau emang semuanya nih? Karena gue nggak tahu industri stand up comedy itu datangnya. Oh nih kalau misalnya ada acara kompetisi stand up comedy langsung hubunginnya komunitas aja gitu. Ntar lu daftar di komunitas apa enggak? Atau siapapun anyone bisa ini? Itu tergantung sih sistem kompetisinya. Beda-beda soalnya kalau sekarang. Ada yang sistem emang ngubungin komunitas mas. Oh jadi memang via komunitas, abis itu baru lu lewat komunitas daftar. Jadi kayak misalnya emang si YouTube channelnya pengen bikin kompetisi stand up nih. Udah dia manggil komunitas, baru gua bisa dari jalur komunitas. Ada juga yang beberapa emang benar-benar gue nyari sendiri. Ada yang kayak lagi ada pengumuman nih di Instagram, lomba stand up ini, daftarin ke nomor ini, daftar. Ada juga yang gitu cara sendiri. Oh jadi lo kalau misalnya mau aktif di stand up tuh juga nggak harus melalui komunitas pun bisa. Misalnya ikut kompetisi yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya nggak selalu harus lewat komunitas gitu. Nggak harus lewat komunitas, bisa yang pribadi. Tapi kenapa butuh komunitas? Karena apa benefitnya? Ya benefitnya masuk komunitas sama lu nggak melalui komunitas. Lu lebih banyak tahu tentang dunianya sih. Oh, dunia stand up komedinya. Iya, lu maksudnya lebih tahu gimana biar bisa ke situ, gimana cara biar kenal sini, gimana biar bisa
tampil di sini gitu-gitu. Channelnya networking benar. Lu kan sekarang tinggalnya sekarang di daerah, bukan di daerah sini lagi kan? Iya. Nah itu lu masuk komunitas yang sama atau lu pindah komunitas kalau udah pindah gitu? Ini basisnya kayak paroki apa basisnya kayak ya udah lu dari mana mau masuk komunitas Jakarta ya walaupun lu nggak tinggal Jakarta nggak apa-apa gitu. Gua nggak tahu nih basisnya. Itu sebenarnya tergantung kenyamanan lu sendiri sih. Kalau gua karena gue mikirnya ada komunitas yang deket tempat tinggal gue, ya udah gue deket tempat tinggal gue aja. Kabupaten Tangerang, ya udah di Kabupaten Tangerang. Ada komunitas Kabupaten Tangerang? Ada Kabupaten Tangerang. Namanya apa? Stand Up Indo Kabupaten Tangerang. Oh, Stand Up Indo Kabupaten Tangerang. Iya, Kabupaten Tangerang. Gue gak ngerti sih, maksudnya karena tuh gue ngikutin beberapa podcast. Ya podcaster kan kebetulan banyak stand up comedian kan. Yeah. Mereka juga jelasin banget tuh kalau misalnya komunitas ada komunitas ini, ada komunitas itu, apa segala macam. Nah, gue pengen tahu kalau misalnya di komunitas itu sebenarnya suka ada selek-selek gitu juga gak sih? Maksudnya kayak sesama anggotanya ada politiknya gak sih? Gua nggak tahu sih tapi politiknya apa ya? Tapi ada politiknya apa? Aduh, ada aja sih. Lebih ke apa? Maksudnya lebih ke berebut job atau lebih ke? Ada yang kasus berebut job. Jadi kayak misalnya si seniorina tuh si A ini punya dapat dihubungin lah sama sebuah brand atau apa. Tapi dia ngambil sendiri. Ngabarin komunitas, ada juga yang kayak gitu. Oh, dia suruh ngubungin komunitasnya, tapi dia malah masuk sendiri. Maksudnya dia udah nggak ngomong komunitasnya, dia langsung maju sendiri. Terus padahal itu secara jalurnya melalui si IG komunitas. Tapi dia ngambil sendiri, itu ada juga yang kayak gitu berapa. Nah, kemarin kan Paroki Helena di IG-nya Paroki Curug ya. Paroki Curug kan sebut nyebar ini nih, nyebar kayak kuesioner lah. Nih, kita mau podcast nih sama Tobias. Kira-kira kalian mau nanya apa? Nah, ini udah kekumpul nih. Beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan lo. Gue coba ya. Ada nih pertanyaan dari @Yunus Prihandono. Kenapa lu memilih stand up comedy? Lu ngerasa lucu karena personal lu atau hidup lu yang lucu? Coba jelasin. Anjay, keren juga pertanyaan. Filosofis. Coba, Bre. Gua ngerasa hidup sih. Hidupnya lucu aja. Oh, perjalanan hidup ya kalau setelah diingat-ingat lagi. Ternyata banyak juga ya kejadian lucunya ya. Akhirnya tertarik. Ada kalau secara persona itu. Lo ngerasa diri lu lucu gak? Ngerasa diri gue lucu? Enggak sih, gue dulu gak ngerasa diri gue lucu. Tapi kan lu lucu kalau di tongkrong, ngelawak mulu. Nggak tahu ya, gue tapi nggak ngerasa diri gue lucu. Itu mah emang nggak tahu, udah mungkin karena udah biasa kayak gitu kali ya. Jadi ya udah maksudnya udah watak lah, udah perilaku lu lah. Udah alamiah mungkin ya, gue nggak tahu dah. Udah alam bawah sadar. Iya, udah alam bawah sadar kayak udahlah. Oke. Ini ada pertanyaan bagus banget nih. Dari @kosmas_putra. Udah mandi belum? Pertanyaan gini Bling, gimana harus jawab nih? Udah mandi belum? Ditanya. Udahlah, ke gereja mah udah pasti. Udah ya. Udah nih. Ada lagi pertanyaan. Ceritain dari @novendry_herman. Ceritain pengalaman pertama open mic dan kenapa sampai sekarang tetap suka di stand up comedy. Aduh, bagus lagi pertanyaannya. Gimana? Soalnya pengalaman pertama open mic gue tuh termasuk lucu juga sih. Emang kayaknya bakal berisian lucu-lucu juga dah. Jadi kan gue opening pertama tadi gue bilang kan di kota Tangerang. Gue taunya itu dia hari Jumat malam. Datang lah gue ke kafe yang ditaruh di poster itu. Dan lu tau pas gue datang, itu di situ ternyata lagi nggak ada open mic stand up. Nggak ada open mic. Tapi di situ ada beberapa orang yang tampil ngomong di depan. Ditonton berapa orang. Dan lu tau nyata tuh komunitas apa, Mas? Komunitas hipnotis. Komunitas hipnotis juga lagi ngejelasin. Kata gue ada orang ngomong sendiri. Oh, ini stand up nih kayaknya nih. Oh, terus lu masuk aja. Masuk aja gue. Terus gue tahu kok tiba-tiba dia mau. Terus dia nanya kan, Mas kesini emang mau gabung komunitas hipnotis? Enggak, saya mau stand up. Terus lu tahu apa kata dia? Terus tahu dia bilang apa? Mas mau nggak jadi apa ya kalau bilang ya, korban atau orang lah, pokoknya orang yang buat dicontohin si hasil dicontohin jadi hasil pembelajaran dari komunitas ini.
Kata gue, udah masuk gimana gue nolaknya ini? Gimana gue nolaknya? Terus Gue iyain. jadi pertama kali lu open mic malah masuk di tampil di komunitas Hipnotis. Hipnoter. Gue dari awal yang udah curiga mas. Soalnya kata gue kok orangnya tua-tua nih. Kata gue, orangnya bawa semua. Bapak rata tuh bapak. Terus Ada. pemadam. Kata gue kok ada pemadam tim SAR. Kok hipnotis ya. Jadi tuh emang hipnoteria apa sih namanya pokoknya ilmu gitu tuh. Tapi isinya malah dari kerjaan-kerjaan yang kayak gitu. Iya. Terus gue diituin kan, lu mau nggak jadi praktek hasil pembelajaran kita gitu istilahnya lah. Iya. Gue iyain. Terus gimana? Sumpah mas, gue gak ngerasa hipnotis, tapi gue support dia mas. Jadi lighting aja. Yo, basic teater kata. Jadi kan, tau gak sih kayak berarti kayak saya akan ke alam bawah sadar Anda. Gue iyain kata gue, ya udah, gue ikutin. Tutup mata Anda akan merasakan. Terus dia pinternya ini, karena gue tahu mau stand up. Anda akan bayangkan diri Anda seperti Panji Pragiwaksono. Kata gue, aduh gimana nih aktingnya nih? Gimana ini aktingnya? Dia minta acting jadi Panji Pragiwaksono. Iya. Terus udah tuh gue merem set. Terus seperti hipnotis lainnya kan. Ketika Anda bangun, Anda adalah Panji Pragiwaksono. Tak bangun gue. Gue bawain materi Panji Pragiwaksono. Karena gue gak tahu cara nirunya gimana. Jadi lo pertama kali open mic malah menjadi Panji Pragiwaksono karena hipnotis. Iya bener. Ada kan udah aneh banget. Aduh gak kebuat anjir. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari only.valley_. Om Tobi sudah berapa lama menjadi anak OMK? Terus kesan dan pesan saat menjadi anak OMK gimana? Waduh. Gila nih paroki sini. Wah pertanyaannya. Gimana Pli? Saya jadi OMK tuh udah dari tahun gabung OMK dari suka ikut acara OMK tuh dari tahun 2017. Terus gimana kesannya? Kesannya saya dapat banyak baju karena banyak acara selalu ada baju. Soalnya ada pertanyaan juga nih dari @almatius surya. Ada lagi baju acara OMK punya berapa tuh? Di rumah. Soalnya aku dengar juga lu ternyata terkenal ngumpulin baju acara OMK ya di gereja ini ya. Ada berapa ya baju banyak ya dah mas gue. Baik banget. Banyak ya banyak. Semua acara panitia, even lo nggak ikut aja lo ada bajunya kan? Benar sering lagi. Oke Pli, nih pertanyaannya udah semua gue tanyain. Okay. Thank you banget. Ya. Oke, terima kasih mas. Udah menyempatkan waktunya. Di sini. Ya. Abis ini lo ada apa nih? Misalnya upcomingnya akan tampil atau akan kompetisi di mana atau belum ada lagi? Rencana sih ini baru rencana. Rencana lu gimana? Mau ikut ini audisi Suci 11. Oh, audisi Suci. Gokil sih. Iya sih rencananya gitu. Rencana. Enggak apa-apa. Terus? Udah baru itu mungkin rencananya target utamanya itu. Okay. Itu sih paling. Ya, buat teman-teman nih kalau misalnya Paroki Helena butuh stand up komedian ya. Benar. Bisa kan? Lu bisa. Buat isi acara korporat bisa kan? Bisa. Nah, kayak ada perusahaan yang butuh benar. Penghibur, stand up komedian untuk acara tampil bisa langsung hubungi di IG-nya apa? DM bisa di IG @tobi_z_n. Tobi_z_n. Betul. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye.